Hai, apa kabar semuanya? Kembali saya Gideon Simanjuntak dengan penuh sukacita menghadirkan sebuah renungan dari Kerajaan Surga yang saya terlalu percaya pasti akan memberkati setiap saudara yang menyaksikan renungan ini. Jangan di skip dulu, jangan buru-buru pergi, bahkan jangan matikan device saudara. Karena saya percaya Tuhan Yesus melalui karya Roh Kudus hendak memperlengkapi saudara, hendak menolong saudara menjalankan hari ini. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Di pagi hari ini kami menghadap kepada Engkau Tuhan, kami mencari wajah-Mu, mencari petunjuk-Mu, karena kami tahu hanya Tuhan yang dapat menuntun kami di zaman yang sukar ini, hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan setiap kami. Berbicara atas setiap kami, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan belajar pada pagi hari ini mengapa Tuhan mau hidup kita kudus. Tahukah saudara bahwa kekudusan dengan berkat, dengan kuasa adalah mata uang yang saling melengkapi. Tanpa kekudusan tidak ada yang namanya kuasa. Karena Alkitab katakan Allah adalah Allah yang kudus dan hendaklah orang-orang yang menyembah Dia juga hidup di dalam kekudusan. Karena Dia Allah yang maha kudus, Dia tidak dapat mendekat kepada hal-hal yang najis, tidak dapat mendekat kepada hal-hal yang cemar. Karena saudara dan saya diangkat menjadi anaknya, seperti Bapaknya kudus, maka anak-anaknya juga harus hidup dalam kekudusan. Saya mulai dengan sebuah statement yang luar biasa. Hidup kudus itu normal. Sama-sama bilang sama saya, hidup kudus itu normal. Jadi kalau ada orang yang bilang hidup kudus itu mustahil, hidup kudus itu enggak mungkin, saudara dan saya perlu memahami lagi, dengan kekuatan kita enggak mungkin, dengan kemampuan kita mustahil. Tapi dengan pertolongan Allah Roh Kudus kita pasti bisa hidup dalam kekudusan. Kekudusan berasal dari dalam, dimulai dari hati dan pikiran kita. Ketika hati kita penuh dengan Roh Kudus, ketika pikiran kita penuh dengan firman Tuhan, maka perbuatan kita akan menghasilkan kekudusan. Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan mau kita hidup di dalam kekudusan? Pernahkah saudara berpikir bahwa saudara tidak mau kamar saudara kotor? Atau kalau saudara ingin makan, saudara ambil piring atau ambil gelas, supaya saudara cari piring atau gelas yang bersih. Kalau saudara pergi ke toilet umum, pasti saudara pengen cari toilet yang bersih. Pernahkah saudara berpikir kalau saudara nggak betah pakai baju yang kotor atau pakai baju yang sudah berhari-hari dia dicuci? Setiap kita tanpa kita sadari kita selalu suka yang bersih-bersih. Saudara pernahkah berpikir dari mana keinginan tersebut? Dari mana manusia lebih menyukai hal yang bersih daripada hal yang kotor? Saya percaya dari Bapa kita di surga. Bapa kita di surga, Dia menyukai hal-hal yang suci, hal-hal yang kudus, hal-hal yang tidak cemar. Sebagai anaknya, Tuhan juga mau kita hidup dalam kesucian dan kekudusan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mau kita hidup kudus? Yang pertama, Tuhan mau kita hidup kudus karena kekudusan membawa hidup kita dalam keadaan yang terbaik. Saya ulang sekali lagi, karena kekudusan membawa hidup kita dalam keadaan yang terbaik. Semua larangan yang Alkitab tulis bukan untuk bikin kita susah loh. Semua perintah yang Tuhan beri bukan untuk menyusahkan kehidupan kita. Tapi semua larangan, semua perintah yang Tuhan berikan untuk kebaikan kita. Karena pada prinsipnya Tuhan gak bisa rugi. Tuhan gak bisa tambah untung. Tuhan Dia tetap Tuhan, kita sembah atau gak sembah. Ketika Tuhan perintahkan kita untuk mengampuni, kita ampuni atau tidak mengampuni, Tuhan tetap menjadi Tuhan. Tapi ketika kita mengampuni, keuntungan bukan buat Tuhan, tapi untuk kita. Ketika saudara menyembah Tuhan, keuntungan bukan buat Tuhan, karena saudara tidak menyembah Tuhan sekalipun, Dia dapat memindahkan batu-batu untuk menyembah Dia. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, keuntungan buat kita. Tahukah saudara, kalau HP saudara seringkali kita perlu yang namanya di clean memory, dibersihin. Karena kalau HP saudara udah terlalu banyak aplikasi, terlalu sering dipakai, akan menjadi istilah anak muda zaman sekarang, kalau saya nggak salah namanya lemot, atau menjadi slow respon.
karena terlalu banyak aplikasi. Demikian juga orang dengan hidupnya penuh dengan dosa, gak bisa kontak sama Tuhan, gak ada respon sama Tuhan. Jadi yang pertama, mengapa Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan? Karena kekudusan membawa hidup kita dalam keadaan yang terbaik. Yang kedua, mengapa Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan? Karena kekudusan membawa hidup kita menjadi berharga dan bernilai. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat yang keempat mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Karena apa Tuhan mau sedang hidup kekudusan? Karena ketika kita hidup dalam kekudusan, kita berada dalam posisi terbaik. Untuk apa? Menerima berkat Tuhan, menerima jawaban doa, menerima perlindungan Tuhan. Karena orang yang hidup dalam kekudusan berada dalam posisi terbaik, menjadi berharga, menjadi lebih bernilai. Sebagai contoh, barang yang lebih bersih pasti sering kita pakai. Sebagai contoh, barang yang lebih rapi, lebih wangi dan sebagainya lebih sering kita pakai dari barang yang kotor. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan? Supaya kita dapat melihat kuasa dan mukjizatnya terjadi dalam kehidupan kita. Yosua 3 ayat yang kelima mengatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, dengar baik-baik, kuduskanlah dirimu, sebab apa? Besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua akan mengadakan peperangan esok hari dengan suku-suku di sekitar mereka, dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Apa perintah Tuhan kepada Yosua yang disampaikan Yosua kepada para orang Israel? Kuduskan dirimu, karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Jadi mengapa Tuhan mau kita dalam kekudusan? Yang pertama, karena ketika kita hidup di dalam kekudusan, membawa hidup kita dalam keadaan yang terbaik. Yang kedua, kekudusan membawa hidup kita menjadi berharga dan bernilai. Yang ketiga, kekudusan membuat saudara dan saya dapat melihat kuasa dan mukjizat terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara mendengar firman Tuhan dan engkau merasa tidak layak, engkau merasa masa lalu begitu kelam, kabar baiknya, selagi engkau masih bernapas, engkau masih punya kesempatan untuk bertobat. Selagi saudara masih bernapas, Tuhan selalu membuka pintu pertobatan untuk saudara dan saya. Ayo, jangan nanti, jangan besok, sekarang bertobat kepada Tuhan. Tuhan sucikan engkau, Tuhan pulihkan engkau, dan Tuhan akan memakai engkau untuk kemuliaan bagi namanya. Jangan lupa bagikan kabar baik ini sebanyak-banyaknya kepada semua orang yang saudara kenal, kepada seluruh kontak di HP saudara, kepada sosial media saudara, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan sebagainya. Dan jangan lupa tulis komentar di bawah ini, apa kesan saudara tentang firman Tuhan hari ini dan apa kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Satu pesan saya yang terakhir, yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.